Kesorotan lainnya, Saudara, DPR akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penyelidikan pagar bambu sepanjang 30 km di pesisir Tangerang, Banten. Anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan mengapresiasi pemerintah yang telah menyegel pagar bambu di perairan Tangerang, Banten. Untuk mendalami legalitas pagar laut dan siapa pihak yang membuat pagar ini, Komisi 4 DPR pun akan menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri KKP secepatnya. Kita mengapresiasi bahwa pemerintah presiden dalam hal ini melalui KKP telah melakukan tindakan cepat, tindakan tegas ya, telah melakukan penyegelan. Dalam waktu dekat kita akan mengagendakan untuk memanggil KKP ke dalam suatu raker untuk memberikan penjelasan lebih detail untuk memastikan tidak ada tindakan yang di luar hukum. Menggunakan 3 buah kapal dan 1 buah speedboat, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Kamis kemarin menyegel pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Penyegelan ini dilakukan karena pagar bambu laut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar dari bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Laporan kayaknya udah ada survei tapi tidak ada tindak lanjut. Bahkan sekarang ini sudah dipetak-petak perorangan, disekat-sekat. Itu ya udah. Kalau mau tahu, kalau orang-orang mananya saya nggak tahu ya. Tapi ya tahu, cuma ya susah di ininya karena udah di backing sama orang-orang dari atas, dari atas sampai ke bawah udah susah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kita belum tahu siapa yang punya, kan begitu. Prosedurnya harus kita teliti, kita kita telusuri, kita tanya dulu siapa yang punya. Prosedurnya gitu, harus kita segel dulu, tidak bisa langsung main cabut, kan nggak boleh. Karena itu kan propertinya orang yang memasang di situ kan juga mengeluarkan pembiayaan dan seterusnya. Tapi ketika dia melanggar, kita akan denda administrasi. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait rencana pemanggilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Niko, apa saja yang akan menjadi fokus pembahasan jika nanti DPR akan memanggil KKP? Ya, tentunya Nitya dan juga saudara, kalau misalnya berdasarkan respons dari Komisi 4 DPR RI ini meminta negara jangan kalah dengan pihak-pihak tertentu yang merugikan masyarakat, terutama terkait dengan pendirian pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, yang mana pagar tersebut membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Dan terkait dengan pemanggilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini nantinya rencananya Komisi 4 DPR RI ini akan memanggil pihak mereka ini sekitar tanggal 20 lewat dari tanggal 20 Januari 2025, yang mana tanggal tersebut merupakan akhir dari masa reses DPR RI. Dan tentunya apa saja nanti yang akan digali atau dicari tahu oleh pihak DPR RI terkait dengan pembangunan pagar sepanjang 30 km tersebut. Tentunya KKP sebagai pengawas kelautan dan perikanan di Indonesia ini nantinya akan digali terkait dengan mengapa mereka ini tidak mengetahui pemasangan
pagar tersebut dan juga siapa yang menjadi dalang atau aktor di balik pemasangan pagar tersebut dan apa sebenarnya fungsi dari pemasangan pagar yang membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji di Laut Tangerang tersebut. Dan tentunya kalau misalnya kita terkait dengan berbicara terkait dengan kerugian nelayan yang terutama ini adalah mencari ikan di Laut Tangerang tersebut, ini ada beberapa kerugian, diantaranya ini nelayan ini merasa dirugikan karena mereka harus membuang ongkos lebih banyak lagi karena bahan bakar yang diperlukan untuk mereka mencari ikan ke spot-spot atau titik-titik mereka biasa memancing atau mencari ikan ini, mereka harus mengitari pagar tersebut. Dan tentunya itu memberikan atau memakan biaya yang cukup banyak dan juga memakan biaya dan juga bahan bakar yang cukup banyak seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa kapal-kapal nelayan yang rusak akibat bambu-bambu yang terpasang sepanjang 30,16 km. Dan kemudian jaring-jaring nelayan yang juga dilakukan untuk melakukan mencari ikan seperti itu juga tersangkut di bambu-bambu tersebut. Dan kemudian ada tidak adanya penerangan di bambu-bambu sepanjang 30,16 km yang mana menjadi pagar laut di Laut Tangerang tersebut. Ini juga membahayakan bagi para nelayan yang melaut karena tidak adanya penerangan yang membentang sejauh 30 km. Dan kemudian kalau misalnya respons dari nelayan sendiri, mereka juga telah melakukan pelaporan kepada pemerintah Provinsi Banten terkait dengan adanya pagar tersebut. Dan juga hingga saat ini masih lambannya respon dari otoritas terkait untuk memberikan solusi kepada nelayan terkait dengan pagar tersebut yang tentunya merugikan masyarakat terkait dengan mata pencarian masyarakat di sekitar Laut Tangerang, yang mana mereka ini adalah nelayan seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya dari pemerintah sendiri, ini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah memberikan ultimatum kurang lebih 20 hari untuk pihak yang memasang pagar laut ini untuk membongkar pagar tersebut. Apabila tidak dilakukan pembongkaran selama 20 hari, tentunya nanti akan diberi sanksi dan juga akan dibongkar secara paksa oleh pemerintah. Dan kemudian kalau misalnya pembangunan pagar tersebut untuk reklamasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila ada pihak-pihak yang ingin memberikan izin untuk pembangunan reklamasi. Di antaranya ini adalah permohonan izin reklamasi pantai, ini juga harus dilengkapi dengan perencanaan reklamasi. Di antaranya perencanaan meliputi struktur ruang kawasan, pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, juga fasilitas umum dan juga sosial. Adapun nantinya izin tersebut juga bisa diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, lalu bisa diajukan kepada gubernur, serta bisa diajukan ke wali kota dan juga bupati tempat daerah di mana nantinya akan dilakukan proses reklamasi. Namun dari pemerintah sendiri menyatakan bahwa pagar ini merupakan pagar laut yang tidak memiliki izin, yang artinya hal tersebut merupakan hal ilegal. Dan kemudian kalau misalnya terakhir ini kita nantikan bagaimana kasus ini berjalan. Tentunya kita harus mengawasi bersama-sama tindak lanjut dari kasus ini, bagaimana nantinya Kementerian Kelautan dan Perikanan harus bisa menguak siapa sebenarnya aktor di balik pembangunan pagar laut sepanjang 30 km dan juga apa fungsi dari pemasangan pagar tersebut. Dan tentunya karena laut di Indonesia ini bukan milik pihak-pihak tertentu saja, namun laut di Indonesia ini milik masyarakat di Indonesia itu sendiri. Nitya. Terima kasih Niko sudah melaporkan langsung.